gitu. Tapi kalau teknis ya kalau tim teknis ya tukang, mandor gitu ya sama kenek itu biasanya digaji harian, cuman gajiannya seminggu sekali. Gitu. Kenapa mesti seminggu sekali? Karena dia nggak sanggup kalau sebulan sekali, Mbak. Oh iya, gitu. jaraknya udah jauh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FJ Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcast Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Dan tentunya saya tidak sendirian karena sudah mengundang narasumber yang fokus pada dunia entrepreneur dan juga memiliki jiwa sosial. Sesuai dengan karakter beliau, kita mengusung tema hari ini menjadi entrepreneur dengan jiwa sosial. Mari kita sambut ini dia narasumber kita, Bapak Dede Juhandi SEMM. Selamat datang Pak Dede, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Resti, alhamdulillah baik Mbak. Oke, karena tadi dengar kabar kan sebelum kesini sempat dari kampus juga, dan RJ Setia perlu diinformasikan bahwa saya manggil abang aja ya? Boleh abang. Dan Dede ini juga Kang boleh, abang boleh. Kang kali ya? Ya, lebih banyak memanggil saya dengan panggilan Kang. Kang Dede. Kang Dede atau Kang Jenderal. Oke, Kang Jenderal siapa? Kang Dede ini sebagai ketua Ikatan Alumni Universitas Pelita Bangsa ya, Kang ya? Betul. Karena memang S1 S2-nya di sana, jurusan manajemen. Betul. Dan tadi infonya juga nih RJ Setia, Kang Dede itu sebelum podcast sama saya sempat audiensi dulu ya di Pelita Bangsa gitu. Tentu udah di karirnya cukup bagus gitu ya, di dunia profesional masih mau loh mengabdi untuk kampusnya tercinta. Ini luar biasa sih. Apa sih motivasi Kang Dede sampai sejauh ini masih berhubungan dengan kampus, masih ngurusin terima kampus gitu kan? Ya menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Resti dan tim RJ Pro ya, yang dipenggawi oleh saudara saya, teman saya itu Mas Ajis. Pertanyaan dari Mbak Resti tadi terkait apa ya motivasi saya, kenapa masih mau membersamai kampus. Tentu bicara Pelita Bangsa kan bicara alma mater kita Mbak, ya kan, bahwa ya siapapun kita hari ini jangan pernah lupa bahwa kita adalah produk masa lalu. Ya, artinya bahwa saya hari ini tidak terlepas dari saya adalah seorang alumni Pelita Bangsa, kan begitu. Yang kemudian yang kedua tentu ketika bicara alumni bahwa tidak dapat dipungkiri Mbak, bahwa Pelita Bangsa itu hari ini telah menjadi epicentrum ya akademisi ya, universitas yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Artinya bahwa ini sebuah opportunity ya buat kita sebagai alumni untuk bangga terhadap alma mater kita. Ketambah lagi Mbak bahwa Pelita Bangsa ini tercatat kurang lebih ada 15.000 sampai 20.000 alumni sampai hari ini. Maka selayaknya ya, seyogyanya dan seharusnya bahwa alumni ini harus kita maintain, harus kita kelola. Maka dari itu saya hari ini dimandatorikan, dipercayai untuk menjadi Ketua IKALISA, Ikatan Alumni Pelita Bangsa 2024-2027 Mbak. Begitu. Berarti baru terpilih ya? Baru terpilih, masih hangat. Boleh sepuluh nggak sih ke RJ Setia nih, karena baru terpilih juga gitu ya. Apa sih gagasan ke depan untuk 15.000-20.000 alumni Pelita Bangsa tersebut? Ya tentu yang pertama bahwa adanya IKALISA tentu kita akan menjadi wadah ya, akan menjadi mediator, akan menjadi media ya yang bisa mengakomodir, mengelola alumni yang sebegitu banyaknya
dan juga sebegitu luas persebarannya sehingga alumni ini menyadari bahwa pentingnya sadar akan apa itu alma maternya dia sendiri begitu. Oke. Dan sebesarnya demikian lah kira-kira Ya, Kang Dede ya. Oke. Nah, karena kita balik ke tema lagi nih RJ Setia, berbicara mengenai menjadi entrepreneur dengan jiwa sosial. Nah, Kang Dede, kita tuh sering dengar ya istilah entrepreneur dengan jiwa sosial. Tapi aku penasaran dan pengen mulai pembicaraan kita tuh dari sini. Apa yang membedakan entrepreneur biasa dengan entrepreneur dengan jiwa sosial itu? Oh ya, Ya kan? ini menarik. Gini Mbak, ada istilahnya social planner. Ya. Ya, artinya usaha saya itu beririsan ataupun bersinggungan setiap hari dengan sosial. Apa usahanya? Ya, usahanya itu saya dipercaya untuk membangun rumah ibadah dan program-program sosial yang lainnya, Mbak. Itu seperti masjid, seperti sekolah, seperti bantuan sembako, seperti bantuan kursi roda, dan banyak ya. Itu sesuai kebutuhan dan juga sesuai permintaan dari masyarakat. Gitu. Maka saya sebut dengan social planner. Jadi tidak bicara melulu bisnis, tidak bicara melulu entrepreneur ataupun usahanya, tapi juga bicara ada sosialnya. Gitu. Entrepreneur atau bisnis itu kan selalu beriringan dengan profit ya. Nah, kalau entrepreneur sosial tadi, social planner tersebut gitu ya, apakah beriringan dengan itu atau yang sifatnya pengabdian sih sebetulnya, Bang? Ya sebetulnya sudah jelas ya. Kalau kita lihat dari judulnya social planner, jelas ya kan. Ada sosialnya, ada pengabdiannya, gitu. Tapi yang membedakan jelas bahwa di sini itu saya tidak bisa secara menyeluruh ataupun secara saklek gitu ya, atau secara secara utuh totalitas mengedepankan bisnis. Tentu harus ada sosialnya, itu persoalannya. Jadi istilahnya nggak bisa ngambil profit banyak. Gitu, seala kadarnya Mbak. Yang penting masyarakat kebantu. Kemaslahatannya itu yang digaungkan ya. Betul, kemaslahatannya ada, masyarakat terbantu, dan tim-tim kita juga bisa kegaji, karyawan kita juga bisa kebayar, dan kita ada sedikit selisih lah, begitu Mbak. Sejak kapan mulai terjun di dunia itu? Lulus tahun berapa kan? Kalau lulus S1 tahun 2018. Kemudian S2 tahun 2023. Kalau mulai merintis bisnis ini? Kalau bisnisnya dari mulai COVID berarti 2019 ya? 2019, 2020 awal mungkin. Ya ini ada istilah quotes mengatakan bahwa di setiap krisis akan selalu lahir miliarder baru, atau akan selalu lahir peluang-peluang baru. Nah mungkin salah satu contohnya saya ketika pandemi ya, saat itu ternyata ada peluang yang bisa coba diupayakan, yaitu tadi gitu Mbak. Dari COVID berarti ya, ini produk COVID ya, hikmah COVID. RJ Setia, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya, ini menarik sekali ya. Di topik awal kita akan mengulas apa sih awal yang diciptakan dari gerakan tersebut ya kan, karena ini kan mungkin hasil renung dari COVID gitu ya. Oleh karena itu RJ Setia boleh subscribe dulu channel YouTube-nya RJ Pro Official dan juga kunjungi Instagram-nya di RJ Pro Official. Nah, masih di pembahasan kali ini kita perlu spill dulu Kang Dede, karena kita lagi ada di Hotel Harper Cikarang ya. RJ Setia boleh lihat di sini itu nuansanya sangat klasik dan bagus banget buat RJ Setia untuk bisa nongkrong di sini sama teman-teman gitu ya, sambil nunggu sunset gitu kan, atau sunrise gitu, karena di sana ada tempat kayak teras gitu yang itu pas banget untuk kumpul-kumpul remaja-remaja se-Kabupaten Bekasi. Balik lagi di topik kita hari ini, ngomongin masalah social entrepreneur ya. Tadi sejak COVID kurang lebih tahun 2020 mau bikin kayak semacam bisnis sosial, kita bisa sebut istilah seperti itu ya.
berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, tapi aku pengen mengulas yang mendasari betul-betul mau terjun membangun rumah peribadatan ya, masjid, kemudian tadi memberikan fasilitas apa itu? Tadi apa sih yang buat kalau orang lumpuh itu apa? Oh, kursi roda. Kursi roda. Apa? Memberikan fasilitas kursi roda gitu kan. Jadi apa sih yang mendasari itu? Ya gini Mbak, sebetulnya tadi kalau kita bicara pertanyaan Mbak sebelumnya bahwa di setiap krisis akan selalu lahirkan peluang baru. Oke. Nah, sebetulnya bukan hanya bicara terkait social planner ya, kita juga di situ lahir usaha wifi gitu, wifi home. Jadi sampingan saya di rumah gitu ya, untuk urusan dapur lah begitu, itu saya punya usaha wifi gitu ya, wifi kayak IndiHome gitu Mbak. Iya. Ya, wifi internet ya. wifi gitu. Nah itu sampai sekarang, dan juga itu lahirnya di masa-masa pandemi. Nah kemudian berlanjut terkait soal tadi social plannernya itu ketika ini di lingkungan tuh ngebangun masjid ceritanya. Nah kemudian kita jadi panitia. Nah setelah itu kita dipercaya untuk ikut membersamai gitu, ikut menjadi mitra lah ya dari salah satu donatur dari Kuwait begitu, untuk menjadi mitra di Jabodetabek, Jawa Barat, bahkan sekarang Jawa Tengah dan juga Banten Mbak. Gitu. Jadi kita membangun masjid itu berdasarkan itu permintaan dari masyarakat dan juga bantuannya dari Timur Tengah. Gitu. Kalaupun gitu ada masyarakat atau RJ Pro yang di lingkungannya misalkan belum ada masjid atau tempat peribadatan, musola atau TPQ dan atau sebagainya. masjid ya. Itu bisa bisa banget. Tanpa admin? Nah, tanpa. Jadi nanti langsung dijapri saja ke saya gitu kan, atau melalui RJ Pro boleh gitu. Nanti baru ke saya. Nanti kita akan proses administrasi dan lain-lain. Luar biasa. Gitu, karena prosesnya panjang ya. Gitu, ada verifikasinya gitu. Nanti kalau sudah sesuai kualifikasi kita, qualified memenuhi kualifikasi, baru nanti kita ajukan bantuannya ke Timur Tengah begitu Mbak. Ini menarik sekali ya. Saya penasaran. Boleh. Agresif sekali tapi. Boleh. Dari Timur Tengah tadi sebut Kuwait ya, yang mensponsori dana untuk pembangunan ini, dari pembangunan sosial lah, gitu ya. Permasalahannya adalah yang mau aku bahas, apa sih yang membuat kerjasama itu terjalin gitu? Kenapa Kuwait itu mau memberikan dana yang tidak ada feedback? Kan kalau konsepnya di situ kan ada feedback ya, take and give gitu. Ini kan nggak ada give-nya, nggak ada profitnya kan, keuntungannya gitu kan? Ya gini. Kalau di bangsa Arab ya, ataupun di negara Jazirah Arab itu, karena secara ekonomi sudah sangat subtle begitu ya, sangat luar biasa, sudah mumpuni. Kalau kita itu sibuk nyari duit Mbak, kalau mereka sibuk buang duit. Gitu ya. Satu, yang kedua, kenapa yang di Indonesia? Karena kalau ngebuang duit mencari rumah tempat yang mau dibangun masjid di daerah Jazirah Arab, itu kayaknya udah susah. Karena rata-rata kaya semua. Makanya ke Indonesia gitu. Nah kebetulan ketemu saya gitu, salah satu daripada sekian banyak mitranya Timur Tengah tersebut. Ini menarik ya. RJ Setia. Jadi kadang orang berpikir bahwa entrepreneur itu kan selalu berhubungan dengan profit, tapi ini juga ada sisi efisiensinya gitu. Lalu bagaimana Kang Dede melihat potensi antara bisnis dan masyarakat? Ya kan? Apakah bisa menjadi titik temu antara dua hal tersebut gitu kan? Ini penjelasan sebetulnya penjabaran ya dari dua akar antara bisnis, konsep bisnis dan konsep masyarakat dan social entrepreneur gitu ya. Titik temunya di mana gitu? Ya begini Mbak, kalau kita bicara sosialnya, tentu kan kita bicara bagaimana kita bisa membantu masyarakat ya kan memenuhi kebutuhannya, yaitu membangun rumah ibadah, kan selesai. Kalau bicara bisnis ya tentu kan saya punya tim, saya punya manajemen, saya punya karyawan, saya punya tukang, saya punya mandor. Nah itu kan tentu harus kita biayai, kan dia punya keluarga segala macam. Nah selagi
antara membantu masyarakat dan juga menghidupi tim kita, tukang kita gitu kan, karyawan kita, pekerja kita masih ketemu, masih sesuai, maka bisnis ini bisa berjalan. Oke, artinya ada proses Gitu. pemberdayaan masyarakat juga ya? Ada, jelas gitu. Karena gini, sampai hari ini saya saja dari tahun 2020 Mbak, mungkin terhitung hampir 50 lebih masjid yang saya bangun. Oh ya. 50 di Jawa Barat dan sekarang sudah ke Jawa Tengah dan juga ke Banten. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah, qadarullah ya. Itu bagian dari amanah yang Allah berikan ke saya dan juga ke tim gitu kan, bersama teman-teman untuk sampai hari ini bisa membersamai Islah Bina Umat namanya, satu perwakilan yang ada di Indonesia. Dan juga ketambah sekarang Mbak, tambahannya kita juga dipercaya oleh salah satu badan kementerian, BPKH. Oke. Gitu, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian beliau BPKH itu punya mitra namanya BMM. Nah, BMM itu punya mitra kontraktor namanya kita, PT Ide Utama Swatantra gitu. Oke. Jadi alhamdulillah karena amanah tadi kita bisa memberikan kualitas yang terbaik ya. Dan akhirnya sampai hari ini kita masih dipercaya oleh dua belah pihak tersebut. Semuanya ibadah, semuanya rumah ibadah. Membangun rumah ibadah. Tagline-nya Kang Dede dalam ya. bekerja dan melayani masyarakat tuh apa sih? Tagline-nya adalah khairun nas anfa'un linnas. Oke. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Luar biasa sekali. Gitu. Oke, Ardi Setia ya. Ini menjadi refleksi apakah kita sudah ada bermanfaat atau belum, tapi yang belum gitu ya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Betul. Mungkin bobotnya beda tapi kan value-nya tetap sama ya, kebermanfaatan tadi. Kebermanfaatan. Betul. Nah, Kang Dede, kan tentu banyak sekali ya anak-anak muda ataupun generasi saya atau di bawah saya gitu yang pengen juga terjun di dunia entrepreneur gitu ya. Tapi masih bingung mulai dari mana gitu. Apa adakah saran dari Kang Dede untuk RJ Setia gitu yang ingin melangkah ke dunia entrepreneur, mulai dari perjalanan itu dari mana sih gitu? Oh ya. Ada sebuah quotes yang mengatakan melangkah ada satu syarat untuk sampai. Jadi nggak usah gimana-gimana, yang penting melangkah dulu. Bagaimana kita bisa sampai kalau kita nggak pernah melangkah, itu Mbak. Apapun usahanya, apapun jenis usahanya, apapun passionnya, apapun hobinya, kalau kita nggak pernah melangkah ya nggak akan sampai. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak buku, jangan terlalu banyak cuap lah, segala macam. Yang penting melangkah dulu pasti. Ayo, let's go, kita mulai melangkah ya. Iya, harus melangkah. Saya sepakat nih ya, melangkah adalah syarat untuk Sampai. Oke. Menarik sekali, dan ini langkah sudah dimulai sejak tahun 2020 sampai hari ini. Karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang, 50 ya Bang ya? 50 lebih. Ini juga bisa dirasakan kebermanfaatannya sampai dipercaya untuk menjadi mitranya BPKH. Iya. Ya. Oke, Kang Dede, mungkin ada pengalaman atau cerita yang menarik saat Kang Dede merintis bisnis ini ya. Tadi ada bisnis wifi, ada juga bisnis kontraktor tersebut gitu ya. Apa sih yang bisa diceritakan kepada RJ Setia yang menginspirasi Kang Dede? Cerita paling menarik. Ya, cerita yang paling menarik adalah bagaimana kita hari ini itu bisa mengelola karyawan kurang lebih hampir 100 karyawan ya, tukang sama kenek gitu, yang mana tukang sama kenek ini yang dulunya Mbak itu kerja di tempat orang lain lah gitu ya, itu gajinya telat dan juga tidak ada kejelasan, dan juga kerjanya juga tidak ada kejelasan gitu, suka ya, artinya tidak ada kepastian lah ya. Tapi dengan hari ini bersama kita gitu Mbak ya, selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun sekarang gitu, sampai hari ini itu alhamdulillah nggak ada yang nganggur, gaji juga nggak telat gitu, setiap seminggu sekali gajian, nggak pernah telat gitu. Seminggu sekali? Gajian, kalau tukang itu seminggu sekali Mbak. Gitu, jadi Sabtu itu sore itu udah pasti gajian. Oke, menarik sekali ya. Jadi RJ Setia wajib tonton sampai habis ya, karena ini ceritanya mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Kang Dede, ini adalah bisnis pertama ya sejak sebetulnya udah berkali-kali gitu, bukan kali pertama Mbak. Oke.
Bukan kali pertama, sudah berkali-kali, dan mungkin yang ini yang ada langgeng Lebih besar ya? gitu, ada Oke. besar, langgeng besar. Perasaannya seperti apa ketika memiliki karyawan pertama kali gitu kan, menggaji beliau, mereka semuanya tepat waktu gitu Ya. kan. Bagaimana sih perasaannya seorang bos ya mungkin gitu ya, seorang pemilik perusahaan gitu. Ya, luar biasa bahagia ya Mbak ya, karena kan untuk karyawan-karyawan pertama kita itu nggak jauh kan rumahnya. Dia itu sehari-hari seperti apa dengan anaknya, dengan keluarganya. Ketika kita bisa memberikan gaji kepada dia dengan layak ya, gitu, tentu juga kita bisa ngelihat gitu betapa senang bahagianya anak dan istrinya. Dan juga kita bisa tahu sebelum ikut dengan kita tuh seperti apa Mbak, gitu ya. Buat nyari beras pun susah gitu kan, buat makan pun susah, anak pun jajan juga susah gitu. Nah hari ini bersama kita kelihatan gitu ada perubahan ekonomi secara signifikan lah gitu ya, walaupun tidak terlalu cepat, tetapi sudah kelihatan, sudah bisa beli ini, sudah beli itu gitu. Itu yang bikin senangnya sebenarnya. Karena ada di sekeliling kita dan kita juga tahu ya, pertumbuhannya kelihatan Betul, gitu ya. pertumbuhannya kelihatan, Terus hari-harinya banget kelihatan gitu. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Itu konsepnya tuh memang per project ya. Ini kita sangat intens sekali ya. Jadi lebih lebih ke dalam ya? Lebih ke dalam ya gitu. Mungkin ini bisa jadi inspirasi kan ya. Oh gitu ya, boleh, Apakah per boleh. project kan atau memang ya daily gitu ya. Oh. Mau ada atau nggak ada gitu. Mereka tetap tergabung untuk bekerja atau seperti apa sih konsepnya memang Baik. yang dibangun tuh? Baik. Kalau kantor ya, bagian staf kantor itu ya tentu bulanan. Oke. Gitu. Tapi kalau Teknis ya. ya kalau tim teknis ya tukang, mandor gitu ya sama kenek itu biasanya digaji harian, cuman gajiannya seminggu sekali. Gitu. Kenapa mesti seminggu sekali? Karena dia nggak sanggup kalau sebulan sekali Mbak. Oh iya, Gitu jaraknya kan. terlalu jauh ya. Iya, karena gini tukang-tukang kita itu ini jam 4 sore nih hari Sabtu gajian. Jam 5 tuh langsung ke konter Mbak. Langsung transfer ke kampung. Oh, Karena bukan orang sini, banyak kan ya orang Subang, orang Sumedang, orang Jawa, ya Jawa Tengah, orang Cirebon gitu, orang Ciamis gitu banyak. Jadi 1 jam habis dapat dana cash tuh langsung transfer dia ke konter gitu. Karena yang kampung udah nunggu Mbak. oke. Gitu. Luar biasa nih ya Kang Dede gerakannya. Kalau lo tahu kantornya di mana sih? Kantornya di Permata Nusa Indah Cibitung. Oh, Permata di, Nusa Indah. di Cibitung, Permata Nusa Indah Cibitung ya di dekat Cibea lah. Nanti mbaknya nanti kalau lewat sana nanti mampir. Boleh, Ya. boleh. Oke, ini ceritanya luar biasa sekali, menginspirasi ya. Jadi memang tadi ya, social entrepreneur itu mengajarkan kita bagaimana memberikan dampak sebanyak-banyaknya, Iya. seluas-luasnya bagi orang lain. Sesuai dengan Betul. tagline Kang Dede tadi ya, khairun nas atau Anfa'uhum linnas. linnas gitu. Oke, Kang Dede ini saya persilakan dulu untuk minum mungkin ya. Oh boleh. Kirain nggak boleh minum. Boleh dong gitu. Sambil kita menikmati suasana di Hotel Harvard ya. Nah itu beliau sahabat udah lama itu. Beliau yang saksi sejarah juga. Bagaimana proses merintis dari Iya, awal gitu proses ya. Oh, luar biasa. Bahkan beliau salah satu orang yang dulu memperjuangkan wifi kita masuk ke klasternya Mas Ajis. Oke. Gitu. Ya penuh rintangan lah ya. Oke. Kalau konsep wifi-nya itu seperti apa sih, Kang? Wifi-nya ya itu. Sebutnya kalau istilah zaman sekarang Mbak ada namanya RT RW-net. RT RW-net. Jadi bukan konvensional kayak IndiHome ya. Jadi RT RW-net gitu. Ya namanya RT RW-net. Jadi bentukannya sama kayak IndiHome gitu. Oke. Cuman versi UMKM. Oke. Satu rumah satu apa satu kampung? Satu rumah satu. Gitu. Gitu. Cuman emang bedanya packagingnya bentukan UMKM. Enggak proper kayak IndiHome lah gitu atau Excel Jadi Home. menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan dan menyesuaikan budget juga. Betul. Apalagi sekarang ini kan zamannya dunia online ya kan, dagang juga di online gitu ya. Betul. Ibu-ibu UMKM juga sekarang sudah banyak banget, jadi kebantu banget dengan wifi ini ya. Sangat membantu. Gitu. Sejak kapan kalau wifi? Sama. Oh, sama. Lahirnya sama. Karena produk
pandemi tadi. Karena begini, dulu kan waktu zaman pandemi mungkin sama-sama kita tahu ya, orang kan lagi banyak daring, Mbak. Iya. Daring, WFH, ya kan? Anak sekolah juga daring Anak ya? sekolah daring. Nah, akhirnya kan itu jadi persoalan. Supply and demand-nya kan jadi berkurang tuh kan, ya. Oke. Artinya di situ jadi banyak butuh WiFi, sedangkan untuk beli IndiHome nggak cukup banyak punya kantong nih, Iya. nggak cukup kuat ya kan, nggak semua orang sanggup masang IndiHome. Akhirnya lahirlah gitu IndiHome versi UMKM-nya, sehingga RT RW ini bisa menjangkau semua kalangan-kalangan menengah ke bawah. Oke. Kalau masang ini WiFi itu ada ketentuan nggak sih, Kang? Ya biasa pendaftaran, kemudian biaya pemasangan, udah gitu aja. Kalau Terus berlangganan tiap bulan. lokasi itu nggak mempengaruhi ya? Mempengaruhi, gitu. Biasanya kalau kita ya seputaran Cibitung lah masih bisa, gitu. Tapi kalau jauh dari situ kita agak susah. Soalnya beberapa kali saya memasang WiFi di rumah, susah gitu Ya itu sama berarti. Kayaknya tuh RT-RW-nya tuh. Tiangnya nggak bisa, apa-apa gitu dan sebagainya, kok susah banget ya. Di mana, Mbak? Saya di Cikarang. Cikarang, harusnya sih gampang kalau Cikarang ya. Di Pilar ya. Pilar ya? Gitu. Oke, ini menarik sekali. Kang Dede sudah membagikan kisah inspiratifnya kepada kita ya, RJ Setia gitu. Ada 2 bisnis yang bisa kita simak dan bisa kita adopsi ya, ATM, adopsi, tiru dan modifikasi, ya kan, bisa menjadi kisah teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, teman-teman tetap saksikan selalu RJ Pro dan ikuti tayangan selengkapnya. Setia masih bersama saya Resi Maulida di podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Masih bersama narasumber keren kita, Kang Dede gitu ya. Di segmen terakhir kita akan meminta beliau untuk mungkin kurang lebih 1 menit atau 2 menit ke depan untuk berbicara untuk memotivasi kita, khususnya pemuda di Kabupaten Bekasi, lebih khusus yang ingin membangunkan jiwa-jiwa social entrepreneur lebih khususnya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Kang Dede. Baik, terima kasih Mbak Resti. Teman-teman semua, sahabat Gen Z yang ada di Kabupaten Bekasi dan di sekitarnya, ada suatu quotes yang saya suka gitu, bahwa quotes ini mungkin pernah disebutkan sama Hairul Tanjung kali ya. Kurang lebihnya bahwa dia mengatakan buy the future with the present value. Membeli masa depan itu dengan value kita hari ini. Bahwa siapapun teman-teman semua ya yang ingin menjadi entrepreneur, yang ingin menjadi orang profesional, yang ingin menjadi orang akademisi, bahwa nilai itu jauh lebih penting dari apapun. Karena masa depan teman-teman semua itu bisa dibeli dengan nilai teman-teman hari ini. Maka seperti yang saya bilang tadi, buy the future with the present value. Bagaimana teman-teman bisa membeli masa depan teman-teman semua, bisa menggapai cita-cita teman-teman semua. Kalau teman-teman, kalau kita itu tidak punya value, tidak punya nilai yang bisa kita jual kepada masa depan kita nanti yang kita inginkan. Terima kasih Mbak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sahabat Pro RJ Pro. Oke, Kang Dede terima kasih atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. By the future with the present value. With the present value. Jadi teman-teman, RJ Setia tetap simak selanjutnya di podcast Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara, karena nanti kita akan mengundang tokoh-tokoh, narasumber yang sangat menginspirasi untuk kita kaum milenial dan juga generasi zilenial. Sampai jumpa lagi, saya Resi Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.